Masuknya Islam ke Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran para pedagang Muslim yang aktif berdagang di jalur strategis Samudra Hindia dan Selat Malaka sejak abad ke-7 Masehi. Beberapa ahli sejarah seperti Azra 1994 meyakini bahwa hubungan antar dunia Arab dan Nusantara telah terjadi sejak masa dinasti Umayyah yang kemudian berkembang pesat pada masa dinasti Abbasiyah. Para pedagang ini tidak hanya menjual barang dagangan, tetapi juga menyebarkan ajaran Islam secara perlahan melalui interaksi sosial dengan masyarakat lokal. Penyebaran awal Islam di Indonesia terjadi secara damai melalui pendekatan personal dan sosial. Proses Islamisasi berjalan melalui pengenalan nilai-nilai tauhid, akhlak mulia, dan praktek ibadah yang sederhana, namun menyentuh. Sejak abad ke-13 Masehi, perkembangan Islam di Indonesia semakin kuat dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Malaka, Demak, Banten, dan Ternate Tidore. Kerajaan-kerajaan ini menjadi pusat penyebaran Islam yang tidak hanya memperkuat ajaran agama melalui kebijakan pemerintah, tetapi juga melalui pendirian institusi pendidikan seperti pesantren dan madrasah. Para sultan dan raja bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga dianggap sebagai tokoh agama, sehingga memiliki legitimasi kuat dalam penyebaran agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai, misalnya, menjadi pusat dakwah penting di Aceh dan mengembangkan hubungan keagamaan dan perdagangan dengan Timur Tengah. Sementara Kesultanan Demak di Jawa berperan besar dalam menyebarkan Islam ke Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui Wali Songo. Peran Wali Songo sangat penting dalam menyampaikan ajaran Islam dengan pendekatan budaya lokal seperti wayang, gamelan, dan seni sastra. Hal ini mempercepat proses akulturasi dan penerimaan Islam oleh masyarakat Jawa yang sebelumnya telah dipengaruhi oleh Hindu-Buddha. Selain pondok pesantren, jaringan ulama yang terhubung ke Timur Tengah juga memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan pemikiran Islam. Fenomena ini sebagai jaringan ulama transnasional, di mana para ulama Indonesia menuntut ilmu di Mekah, Madinah, dan Mesir, kemudian kembali dengan membawa pemikiran dan semangat dakwah yang segar. Jaringan ini memperkuat legitimasi keagamaan para ulama dan mempercepat Islamisasi di berbagai pelosok Nusantara. Pada masa kolonial, Islam menjadi kekuatan ideologis yang mampu menyatukan masyarakat dalam perlawanan terhadap penjajah. Pada masa kolonial, Islam menjadi kekuatan ideologis yang mampu menyatukan masyarakat dalam perlawanan terhadap penjajahan. Organisasi Islam seperti Serikat Islam, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama menjadi motor penggerak perjuangan nasional. Pendidikan Islam di masa ini bertransformasi menjadi arena pembentukan identitas kebangsaan dan perlawanan terhadap dominasi Barat. Para ulama tidak hanya berkutat pada pengajaran agama, tetapi juga aktif dalam politik dan perlawanan terhadap ketidakadilan kolonial. Peran pesantren dan jaringan ulama sangat vital dalam mempertahankan semangat nasionalisme religius yang menolak sekularisasi yang dibawa oleh penjajah. Setelah Indonesia merdeka, penyebaran Islam terus berkembang melalui institusi formal seperti sekolah, perguruan tinggi, media massa, dan organisasi sosial keagamaan. Islam tidak hanya menjadi agama mayoritas, tetapi juga turut mempengaruhi kebijakan negara dalam bidang pendidikan, hukum, dan kebudayaan. Pemerintahan Indonesia bahkan secara aktif mengembangkan pendidikan agama Islam dalam kurikulum nasional. Pada era globalisasi, tantangan dan peluang penyebaran Islam semakin kompleks. Teknologi informasi memungkinkan penyebaran dakwah melalui media digital, tetapi sekaligus menimbulkan problem disinformasi keagamaan. Oleh karena itu, pendidikan Islam kontemporer harus memperkuat literasi digital, moderasi beragama, dan toleransi untuk menghadapi era modern
tanpa kehilangan substansi keislaman yang rahmatan lil alamin.